Halo pemirsa YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai PowerPoint dari dasar sampai mahir. PowerPoint atau Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, ataupun bisnis, pendidikan, dan trainer. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint itu sangat banyak sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi atau membuat sebuah presentasi berbentuk sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer, serta membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang akan dipergunakan. Video pembelajaran ini adalah video bersambung yang berkelanjutan. Untuk melihat video selanjutnya, sudah saya cantumkan linknya di deskripsi. Untuk memulai PowerPoint, klik Start menu, lalu cari aplikasi PowerPoint, nah seperti ini, atau klik ikon PowerPoint yang sudah berada di layar. Setelah kita mengklik PowerPoint, maka tampilan inilah yang muncul. Kita bisa menggunakan salah satu template, ataupun kita juga bisa mempergunakan template kosong ini. Sebagai pembelajaran, saya memilih template kosong saja. Ini, klik template yang kosong. Dan muncullah, inilah lembar kerja daripada PowerPoint. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe dulu agar lebih mudah pencarian tutorial PowerPoint ini. Inilah lembar kerja PowerPoint. Yang paling atas adalah quick access, yaitu kita bisa mengakses dengan cepat. Misalnya ada open, new, copy, paste, dan sebagainya. Itu di sini. Sedangkan menu utamanya, yaitu toolbar, itu berada di yang nomor 2 ini. Di sini ada tombol-tombol utamanya, terdiri dari home, insert, dan sebagainya. Sedangkan isi dari menu utama, yaitu berada di bawahnya ini, yang disebut ribbon. Misalnya menu home, terdiri dari banyak item yang bisa kita operasikan. Insert atau menyisipkan, terdiri dari banyak item juga. Kita tinggal mengklik untuk mengoperasikannya. Nah, inilah toolbar, dan ini isi dari toolbar itu. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah susunan slide-nya yang nantinya terdiri dari beberapa slide. Dengan menekan enter maka akan muncul slide baru, dan lembar kerja tempat kita menyusun slide itu di sini. Inilah lembar kerjanya, berarti kita membuat PowerPoint-nya itu di sini. Baik menulis, menyisipkan gambar, grafik, dan sebagainya. Pada saat kita membuat PowerPoint agar lebih menarik dan tidak polos seperti ini, kita bisa membuat desainnya. Pada desain ini kita pilih salah satu, berarti desain yang kita sukai. Bisa memilih yang sudah tampak di layar seperti ini. Ini. Jika ingin cari yang lebih banyak, bisa klik tanda panah bawah ini. Kita bisa memilih salah satu, misalnya ini. Di samping dengan memilih desain, kita juga bisa memilih dari awal. Saya tutup dulu ini. Seperti yang sudah dibahas tadi, kita bisa memilih dari awal desainnya. Saya buka PowerPoint. Pada saat di sini, kita bisa juga langsung memilih desainnya dari sini. Misalnya ini. Di sini, kita dipersilakan untuk memilih kombinasi warnanya. Bisa ini, atau ini, atau ini. Kombinasi warna bisa kita pilih. Setelah itu kita pilih create. Ini hampir sama dengan memilih desain di sini. Berarti tinggal suka yang mana, mau memilih desain di sini ataupun pada saat kita baru membuka. Saat pertama kita membuka PowerPoint, slide pertama yang muncul adalah untuk menuliskan judul.
Itu judul presentasi yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh di sini yang hurufnya besar ini adalah judul utama misalnya. Nah, judul utamanya adalah ini. Sedangkan pengaturan huruf itu sama seperti pengaturan pada Microsoft Word, yaitu pada home di sini. Kita bisa membuat huruf tebal, miring, underline, shadow dan sebagainya. Begitu juga fontnya. Fontnya bisa dirubah ukuran maupun bentuknya. Begitu juga yang lain, centering dan sebagainya, sama persis seperti pada saat kita mengoperasikan Microsoft Word. Begitu juga pewarnaannya, sama persis. Pengoperasian teks sama seperti Microsoft Word. Nah, sedangkan yang kedua, yang tulisannya lebih kecil, ini bisa dituliskan subjudul, ataupun mungkin juga nama pembawa acaranya atau pengarangnya ini. Misalnya tutorial PowerPoint. Bisa juga kita membuat subjudul ini. Di sini tidak terbatas pada 2 baris ini, mungkin juga kita mau menambah subjudul lain atau mungkin pengarangnya. Bisa dengan cara mengcopy, ya. Cara mengcopy juga sama persis seperti mengcopy program-program lainnya dengan menekan Ctrl C, kemudian dipaste dengan menekan Ctrl V. Sama persis. Tinggal kita posisikan saja. Nah, itulah cara menduplikat atau mengcopy salah satu text box ini. Kita bisa juga disampaikan oleh. Gitu. Begitu juga pewarnaannya di sini yang sudah saya bahas tadi. Pewarnanya sama persis seperti pengoperasian di Microsoft Word. Ya. Misalnya mau warna merah, mau tulisan lebih tebal, mau dibikin center, sama persis. Begitu juga teks isinya. Ya, di sini bisa text box-nya bisa pakai ini ya. Bisa pakai hijau dan seterusnya. Perataannya di samping perataan kiri kanannya atau horizontalnya dengan memakai ini, alignment ini. Sedangkan perataan atas bawahnya itu kita pakai line text yang ini. Ya. Atas bawahnya. Nah, seperti ini berarti rata tengah, ini bottom, ini top. Nah, di sini bukan benar dan salah tapi tergantung selera. Misalnya selera saya lebih suka berada di tengah, berarti ini. Pewarnaan yang lain juga sama. Untuk yang ini bisa pakai warna yang lain. Ini. Begitu juga warna tulisannya merah, atau bold, ataupun hitam. Nah, huruf besar kecilnya juga bisa diatur di sini. 28. Perataannya bisa pakai rata tengah. Begitu juga yang ini. Yang ini mau pakai warna lain lagi, center. Tampilan setiap slide antara yang slide pertama untuk judul, yang kedua berbeda. Ya. Saat kita sudah selesai menuliskan judul dan kita bermaksud untuk membuat isinya, kita tinggal pada slide ini sebelah kiri, kita menekan enter. Otomatis dia muncul slide kedua yang berupa isi. Kalau yang pertama ini adalah judul dengan tampilan seperti ini, dan saat kita menekan enter, otomatis dia sudah mengarahkan kita untuk menuliskan isi dari presentase itu. Misalnya ini bab 1 pendahuluan misalnya. Nah, inilah isi pendahuluan. Isi pendahuluannya di sini kita bisa menyisipkan tabel, bisa menyisipkan grafik, ini cat ataupun gambar ataupun video. Disinilah ini tampilan ini jika kita mau menyisipkan sesuatu, gambar yang di tengah. Tapi jika tidak, kita bisa langsung menuliskan
di sini kita tulis langsung. Nah, seperti itu, dan seterusnya kita menulis langsung. Namun jika teks dari isinya itu sudah ada di aplikasi lain, misalnya Microsoft Word, di sini juga kita bisa membuat copy paste atau mengcopy dari aplikasi lain. Saya contohkan, misalnya saya membuat aplikasi itu sudah berada di Microsoft Word. Ini cuma contoh. Nah, misalnya adalah ini isinya, bisa kita copy baik sebagian ataupun seluruhnya seperti ini. Misalnya saya mengcopy 2 paragraf, berarti saya copy 2 paragraf. Tekan saja Ctrl C di sini, mengcopy. Terus kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Kita langsung aja tekan Ctrl V di sini untuk mempaste. Otomatis semua yang ada di Word yang sudah kita blok terpaste di sini. Nah, berarti tidak harus kita harus mengetik ulang ataupun mengetik dari awal, itu tidak. Namun jika sudah ada, kita bisa melakukan copy paste. Nah, kita sudah mencoba membuat halaman judul dan isinya. Untuk berikutnya kita tinggal selesai, kita tekan enter. Menekan enternya bukan di area kerja, namun di slide-nya ini. Ya, kalau di sini ya kita menekan enter, di sini kita dikiranya sedang mengisi enter, dikira sedang mengisi tag, tapi menekan enternya di sini. Enter, dia tambah 1 slide. Ini slide nggak kepakai. Kalau tadi menambah dengan menekan enter, kalau menghapus ya tinggal kita tekan delete. Berarti mana yang akan dihapus? Misalnya slide ketiga ini. Kita tekan delete saja, dia hapus. Nah, sesederhana itu kalau kita memang mau membuat yang sederhana. Nah, detailnya akan kita lanjutkan lagi. Agar lebih fokus dalam mempelajari PowerPoint ini, maka video ini saya bikin beberapa episode, dan ini episode yang pertama. Untuk melihat video berikutnya bisa dilihat pada tampilan di layar akhir, ataupun bisa memilih link yang sudah saya tuliskan di deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.